sungguh bersyukur mengenal Engkau ya Allah. Hanya Engkau lah yang beri jaminan hidup dan keselamatan. Hanyalah Engkau yang bangkit dari orang mati dan naik ke sorga, menyiapkan rumah bagi kami. Lord Jesus. Haleluya. Untuk itulah kami tidak ingin menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Biarlah kami mengenal Engkau lebih dalam. Kami percaya Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, bimbing kami untuk memahami firman-Mu ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Kau sembuhkan di balik firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, akan menyebabkan kami berbeda saat kami datang dan saat kami pulang. Buka hati kami, berikanlah kerendahan hati untuk menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib penuh kuasa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan hadir di tempat ini untuk bersikat waktu. Kami mulai dari Nats. Firman pagi hari ini kita buka di Markus 4 ayat 41. Bisa ditayangkan Markus 4 ayat 41. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan ayatnya, dan ayat ini sering dibaca, dan ternyata ayat ini ayat yang luar biasa, nanti Bapak Ibu bisa memperoleh hikmat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Markus 4 ayat 41. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul mengenal Tuhan. Judul ini sepertinya sepele Bapak Ibu, dan kami yakin semua yang duduk di sini pasti mengenal Tuhan. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu, nama saya Eko Prasetyo, saya dokter bedah saraf di Rumah Sakit Kandor, Rumah Sakit Siloam, dan di Rumah Sakit ODSK. Dan saya hadir di sini atas karena kasih karunia Tuhan bersama keluarga, dan tentunya juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mengundang kami, yang sudah sekian bulan purnama saya bisa menyanggupi hadir di tempat ini. Saya hadir dengan istri dari Pamurangan, dengan Oma Leni yang berumur 91 tahun, ponakan saya Hana, dan Ai dengan tim pemimpinan kami, Oma yang begitu setia, jadi tiang doa bagi kami sekeluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi tahun 2025 kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam dengan kebenarannya. Ketika kita disebut sebagai orang Kristen, seberapa jauhkah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus? Bukankah arti Kristen itu di dalam konsili Antioquia adalah pengikut Yesus? Apakah kita dijamin mengenal Tuhan Yesus? Apakah di KTP kita kalau kita tertulis Kristen, kita mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita sudah beribadah, melayani Tuhan bahkan sekalipun? Apakah kita mengenal Tuhan? Lord Jesus. Haleluya. Apakah kita rajin tekun beribadah? Kita mengenal Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, tunggu dulu Bapak Ibu. Mengenal Tuhan tidak semudah yang kita ucapkan. Mengenal Tuhan bukan kata-kata yang sederhana. Saya baca kembali ayat Nats kita. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kita ambil dari pasal angin, perikop angin ribut yang diredahkan, yang juga diketemukan di sinoptik Injil Lukas dan Matius. Dan ini ayat ini begitu indah, terdiri 7 ayat, dan intinya ayat ini, 7 ayat ini akan menyatu sebuah rangkuman, sebuah pertanyaan. Siapa yang pertama? Siapa yang punya inisiatif untuk menyeberang ke danau seberang dengan perahu? Bapak Ibu nanti membaca lengkapnya ayat 35 bab 1 karena waktu tidak bisa saya bacakan satu persatu. Yang kedua, apakah tujuan utama menyeberang dengan perahu? Yang ketiga, mengapa ada badai? Bagaimana sikap kita saat badai datang? Yang kelima, bagaimana cara mengatasi badai itu? Intinya, akhir dari firman itu menyatu dalam ujung pangkalnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan dari 7 ayat di dalam kisah yang luar biasa ini tidak hanya sekedar menyeberang, tidak hanya menaikin perahu Bapak Ibu. Kalau kita dalami firman ini ayat demi ayat, kata demi kata, ini adalah sekolah iman yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya tidak hanya di sinagog, dan memang Tuhan tidak seperti itu. Tuhan pertama kali Kain dan Habel, Tuhan datang di dalam marketplace. Tuhan datang tidak di gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus siap akan dipakai Tuhan. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan ke depan, musim-musim yang sulit, tidak hanya hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai. Justru kita yang ada di marketplace ini yang akan dipakai Tuhan. Dan kembali ke ayat ini, ketika Yesus mengajak murid-muridnya menaiki perahu, itulah adalah sebuah pendidikan bagi murid-muridnya untuk menaikkan level dari tahu menjadi mengenal. Karena ini penting Bapak Ibu. Karena murid-murid, mungkin juga bagi kita, kita hanya tahu persoalan yang besar, kita hanya tahu berkat, kita hanya tahu mukjizat. Ya boleh saja. Tetapi intinya harus kembali, siapa yang berkuasa atas persoalan itu, siapa yang berkuasa atas berkat dan mukjizat itu. Haleluya. Glory Yesus. Sehingga kadang-kadang kita pun juga mengatakan di dalam hati, kita menghadapi kesulitan persoalan. Tuhan, berapa lama berkat Kau curahkan? Tuhan, apakah Engkau lupa? Tuhan, tidakkah Engkau mengasihi? Iya, betul Bapak Ibu. Ini sama halnya murid-murid yang ada di atas perahu. Dari ayat sebelumnya, di ayat 39. Secara lengkap nanti Bapak Ibu juga bisa baca di rumah. Murid-muridnya berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wow. Padahal pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, murid-murid ini dengan intens, dengan setia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, pelayanan di bukit doa, bukit bahagia, sampai dengan mata kepala sendiri. Murid-murid itu bisa menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan bahkan, ini yang penting, bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa di dalam doa Bapa Kami. Yang harusnya mereka mengenal Yesus lebih dalam. Mereka ini adalah ring 1 di dalam pelayanan. Ring 1. Malah sebaliknya, mereka bertanya, benarkah Tuhan Yesus tidur? Benarkah Tuhan Yesus tidak peduli? Murid-murid ini hanya melihat persoalan, melupakan Yesus, melupakan Mesias,
Dan sesungguhnya mereka inilah yang tidak peduli kepada Mesias. Glory Jesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat tetap berkat, persoalan tetap persoalan. Tetapi setiap musim kita harus memandang siapa yang berkuasa atas berkat, siapa yang berkuasa atas persoalan ini. Ketika kita mengenal lebih dalam, maka kita akan mengenal pribadi itu, bagaimana dia mengasihi kita. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam adalah proses yang panjang, proses yang intensif, proses yang dekat, relasi dekat, dan mengandung pengalaman pribadi. Itu yang disebut sebagai hubungan intim. Jadi mengenal hubungan intim dengan asal tahu saja, mengenal hubungan intim tidak mudah, Bapak Ibu. Dan untuk mengenal dengan intim ini diperlukan niat sungguh. Ketika kita ingin mengenal seseorang, kadang-kadang sekarang ini kita harus kepo, ya. Kita harus melihat bagaimana orang ini supaya kita mengenal sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Bahkan kita berusaha untuk berkomunikasi dengan orang yang ingin kita kenal. Demikian juga dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke perjanjian lama. Ada seorang nabi yang setia, yang hidup zaman Raja Yoredia, yaitu Hosea. Bagaimana dia bersusah payah untuk menyadarkan umat Israel yang kala itu masih ragu-ragu, masih dangkal tentang pengertian siapa Tuhan itu. Sehingga Hosea menulis di Hosea 6 ayat 3. Saya akan bacakan Hosea 6 ayat 3. Ini ayat juga yang indah sekali. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Wow, luar biasa. Hosea menegaskan mengenal Tuhan berarti memiliki kerinduan untuk dekat dan melekat. Kalau mengenal biasa-biasa saja, menurut bahasa Ibrani adalah yakdah. Tetapi kalau mengenal sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, disebut sebagai radak. Bahasa Inggrisnya to pursue atau to chase, mengejar dengan nafas terengah-engah. Ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan harus dengan nafas terengah-engah. Suatu proses aktif, suatu proses sebab akibat. Haleluya. Kalau kita lihat di Hosea 6 ayat 3, kita akan bagi dua, Bapak Ibu. Dan ini selalu Tuhan seperti ini di dalam proses pengenalan. Yang pertama, mengenal Tuhan adalah hasil pengalaman. Hosea 6 ayat 3a. Dan ayat 3b-nya, mengenal Tuhan akan membawa kita pada sesuatu keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Fajar dan hujan. Fajar adalah harapan baru, hujan adalah pemulihan berkat yang luar biasa. Karena itu terjadi karena ada pengenalan yang sungguh-sungguh. Jangan kita mengharap ada fajar dan hujan kalau kita tidak mengenal sungguh-sungguh. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Dan Efesus 3 ayat 20 mengatakan, Tuhan akan memberikan sesuatu di luar doa kita yang terbaik, yang tidak kita pikirkan. Glory Jesus. Glory. Haleluya. Contoh lain dalam perjanjian lama, kalau mengenal sungguh-sungguh, proses aktif, dan mengenal sungguh-sungguh ada tambahannya, Bapak Ibu, yaitu dengan rendah hati, seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud walaupun banyak melakukan kesalahan, tapi dengan kerendahan hati untuk mau dibentuk, ditegur, dibimbing,
Tuhan memberikan sesuatu yang lebih-lebih. Sehingga Tuhan dalam 1 Samuel ayat 13, a man after my own heart. Separuh jiwa Tuhan itu untuk Daud. Luar biasa. Luar biasa. Dalam Mazmur 91 ayat 14 saya bacakan di sini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Luar biasa Daud Bapak Ibu. Demikian juga di Mazmur 23, seperti yang disampaikan WL tadi. Di situ diperkenalkan sifat-sifat Tuhan, Yehova Jireh, Yehova Nisi, semua ada di situ. Daud memerintah 33 tahun, tetapi luar biasanya Daud membentuk 144 petugas praise and worship untuk memuji, menyembah sepanjang hari 24 jam di dalam tabernakel Daud. Ini raja, monarki, tetapi dia selalu mengaitkan dengan Tuhan, dan ini tidak ada di dunia lain. Glory Jesus. Haleluya. Oleh karena itu pujian penyembahan, Bapak Ibu, bukan pelengkap firman. Pujian penyembahan itu adalah bagaimana kita ingin dekat mengenal Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita beribadah menghadap Sang Pemilik hidup, mari kita memuji, menyembah yang seperti kita alami tadi dengan sepenuh hati. Mumpung kita masih sehat, coba Bapak Ibu, kalau kita kena stroke, tangan kita sudah lumpuh separuh, bagaimana kita mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan, bertepuk tangan? Haleluya. Dia itulah yang memberi kesehatan, dia itulah yang memberi nyawa kita setiap hari. Haleluya. Kita sembah dengan sepenuh hati. Dan tadi saya merasakan luar biasa praise and worship di tempat ini. Teruskan, tingkatkan. Haleluya. Karena karakter Daud ini, Bapak Ibu, ada 3 karakter Daud ini menjadi Tuhan mengasihi. Apa itu karakter Daud? Setelah dia mengenal, melekat dengan Tuhan, yang patut kita belajar ada 3. Pertama adalah gaya hidup penyembahan. Gaya hidup penyembahan Daud tidak ada yang lain yang bisa mencontoh dia. Yang kedua, integritas. Integritas adalah clean heart, ketulusan, kebersihan hati kita, kejujuran. Dan yang ketiga adalah ketaatan. Jadi melekat kerendahan hati, ketaatan. Tidak mudah mengenal Tuhan, karena ada syarat-syarat seperti itu. Haleluya. Haleluya. Jadi mengenal Tuhan, selain rendah hati Bapak Ibu, Tuhan juga mengingatkan kepada saya melalui kuasa Roh-Nya Kudus, harus ada ujian, harus ada tes. Seperti tadi murid-murid Yesus naik perahu, ada sekolah iman seperti yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu pasti kenal Ayub, pasti ya. Ayub ini mengakui bahwa ia baru mengenal Allah setelah melewati ujian dan penderitaan yang sangat berat, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, segala-galanya dalam hidupnya, termasuk sakitnya. Di dalam Ayub 42 ayat 5, saya akan bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti di rumah membaca pasal 42 ini ada yang luar biasa. Ayat 1 sampai 6 adalah pengenalan Tuhan yang dalam. Ayat 7 sampai 17 yang terakhir, itu adalah akibat yang tadi saya katakan, seperti di dalam Yosua 6 ayat 3b, ada akibatnya. Itu bagaimana Tuhan menghargai manusia kalau manusia mengenal dalam-dalam. Maka Ayub di ayat 17 hingga ayat 7 sampai 17, Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa.
Pemulihan 2 kali lipat. Tuhan mampu membalikkan dari titik nol menjadi titik balik. Amin. Haleluya. Glory. Demikian juga pada kita. Ketika kita direndahkan, pada saat kondisi terendah, hanya Tuhan yang bisa membalikkan. Amin. Dari titik nol menjadi titik balik. Glory Yesus. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah atau pergumulan terjadi dalam hidup kita, supaya kita naik level dari tahu mengenal sesungguhnya. Pengenalan yang benar akan Tuhan menolong kita untuk tidak kecewa, tidak menyalahkan Tuhan jika tidak sesuai dengan harapan kita. Haleluya. Ayub itu kurang apa Bapak Ibu di ayat 1, ayat 1. Saleh, jujur, jauh dari kejahatan, takut akan Tuhan, tapi juga harus diuji. Karena ada satu poin yang belum ditempuh oleh Ayub, yaitu pengenalan yang lebih dalam. Di dalam ayat 42 ayat 5 tadi, kata orang saja rumors. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya rumors. Jadi hanya pembicara, tapi begitu dia mengalami penderitaan yang berat sampai sakitnya yang tidak terperikan sehingga dia dihinakan oleh teman-teman, bahkan oleh istrinya, Ayub sadar, oh ternyata inilah Tuhan yang saya sembah. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, marilah pagi ini kita sadar untuk membangun hubungan yang intim, dan kita akan memperoleh sesuatu yang ajaib, yang dahsyat dari Tuhan melalui karya-karyanya. Kita bukan sekedar tahu, mengenal lebih dalam, sehingga timbul kepercayaan kita kepada si pembuat hidup ini, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang disampaikan di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya, kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Haleluya. Paulus begitu yakin kepada siapa dia percaya, karena dia kenal Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman pokok pagi hari ini. Ketika Yesus meredakan badai, maka murid-muridnya sepertinya terheran-heran. Mereka hanya level murid Bapak Ibu, bukan Mesias atau Tuhan. Seperti yang disampaikan tadi, mereka tidak sadar dengan siapa mereka bersama. Padahal seperti saya katakan tadi, mereka telah memiliki pengajaran-pengajaran firman Tuhan dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Bahkan bagaimana cara berdoa di dalam doa Bapa kami. Dan dalam doa Bapa kami ada sesuatu yang indah. Di Matius 6, 9 ayat 13. Di ayat 13 Bapak Ibu itu ada kurung. Itu adalah bagian dari doksologi untuk penyembahan kemuliaan Tuhan yang tidak ada di Kodeks Sinai maupun Vatikan. Saya bacakan Matius 6 ayat 13. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu pujian penyembahan yang menunjukkan hakikat Tuhan, hakikat kesempurnaan Tuhan. Memiliki kerajaan di bumi, di sorga, kuasa mutlak, kemuliaan yang tertinggi. Kuasa Tuhan mutlak termasuk kuasa dalam mengatur alam semesta ini, jagat raya. Apalagi badai Bapak Ibu, kecil bagi Tuhan. Glory to Jesus. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama, kata-kata Tuhan sering dilengkapi dengan Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan juga bersaksi bagaimana mengenal Tuhan Yesus.
Dan kesaksian itu terjadi ketika kami pulang liburan dari Dubai ke Jakarta di atas ketinggian pesawat dari negara-negara Balkan transit, kemudian kami dari Dubai bersama keluarga. Dan di tengah malam itu dalam ketinggian 35 sampai 40 ribu meter di atas permukaan laut. Tengah malam semuanya tidur, Bapak Ibu, gelap di pesawat karena waktunya tidur. Ada turbulensi puncak. Saya lihat semuanya tidur, istri tidur. Saya terbangun dan spontan air mata saya keluar. Dan di situ saya mengatakan, Tuhan, betapa rapuhnya manusia di atas ketinggian seperti ini. Tidak ada apa-apanya. Biarlah semuanya kehendak-Mu terjadi. Dan Tuhan memberi contoh, mengingatkan pada saya bagaimana kita harus rest berdoa. Tuhan tidak tidur, Tuhan rest bersyafaat. Tuhan di berada sayapnya, kita mengajar kita harus berada di sayapnya. Sayapnya itu adalah kaporet di dalam bahasa Ibrani. Kaporet. Bapak Ibu kalau tahu Arch Covenant, tabut perjanjian, itu ada 2 kerubin dengan sayapnya. Nah di bawah sayap itulah kehadiran Tuhan, kemahadiran Tuhan. Artinya di dalam kondisi apapun Bapak Ibu, kalau kita berserah mengenal Tuhan yang berkuasa di langit, di bumi, dengan cara kita rest berdoa, bukan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, bukan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ketenangan, rest di bawah sayapnya. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan di perahu tidak tidur Bapak Ibu, di beberapa tafsir. Tuhan rest, Tuhan bersyafaat. Tapi murid-muridnya tidak tahu, hanya menganggap tidur. Haleluya. Disitulah saya semakin percaya. Dari kepercayaan saya yang lama menjadi kepercayaan saya yang baru. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang nyata, hidup, bertindak dan berkuasa. Bukan hanya sekedar firman, tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik pagi hari ini ada 2 yang perlu dicatat. Yang pertama, sebagai orang yang percaya, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan agar semakin mengenal dengan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan rencana-rencana Tuhan dengan benar. Yang pertama. Sebab, ini yang kedua, ini penting sekali. Sebab kata Tuhan Bapak Ibu, mengenal Tuhan itu memiliki level yang tertinggi, bobot yang tertinggi, bahkan lebih besar, lebih tinggi dari korban bakaran. Wow. Kata Tuhan, Hosea 6 ayat 6b, mungkin bisa ditampilkan. Tidak main-main mengenal Tuhan itu, levelnya sederajat dengan kasih. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Glory Jesus. Untuk itulah mengenal Tuhan bukan saja disampaikan pada ring 1 saja, pada murid-muridnya. Bapak Ibu tahu kalau kita baca lagi di beberapa kitab Injil tentang perjalanan di atas perahu menyeberang ini, bukan hanya 1 perahu, tapi ada perahu-perahu yang lain. Itulah tipologi Tuhan dalam setiap mendidik kita. Bukan hanya murid, tapi ring 2, ring 3. Bahkan bagi orang-orang yang tidak pada biasanya, orang-orang minoritas. Begitu iya, kita akan buktikan. Ketika Markus 4 pada ayat ini dan disusul pada Markus 5, Tuhan telah merencanakan dengan detail. Bukan hanya mendidik murid-murid ini, tetapi Tuhan akan menyeberang untuk menyembuhkan orang gila dari Gerasa dan memulihkannya menjadi penginjil yang top di Dekapolis. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan juga ingin memperkenalkan namanya melalui orang yang biasa-biasa saja, orang gila, kadang-kadang orang Samaria yang dianggap oleh Yahudi anjing. Demikian juga kita yang dahulu orang kafir. Haleluya. Glory Jesus.
Bagaimana seorang gila disembuhkan menjadi seorang injil hebat di Dekapolis. Dan ini juga dilakukan Yesus ketika Yesus mampir di sumur Yakub, wanita Samaria, menjadi penginjil Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita harus siap memberkatakan Tuhan bagi orang lain. Amen. Jadi mengenal Tuhan dengan beberapa aspeknya, pada titik menjelang akhir kita wajib memperkenalkan Tuhan bagi orang lain. Haleluya. Glory to Jesus. Bukan untuk ego kita. Jadi sebagai kesimpulan, untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus diperlukan hubungan intim dengan cara apa? Nah, karena saya dapatkan dalam pendalaman di bahasa Inggris, saya menghafalkan, saya singkat di kedokteran juga begitu, Bapak Ibu, supaya kita hafal, kita pakai jembatan keledai. Saya pakai HRO. H itu humble. Hubungan intim kita harus rendah hati, Bapak Ibu. Yang kedua, R, read. Jadi kita harus membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Dan O adalah obey, taat. HRO, obey, taat atas segala perintahnya. Rendah hati. Ya, kadang-kadang kita sok mengatur Tuhan. Kadang-kadang doa kita juga transaksional. Tuhan, kalau engkau tidak berkati, aku tidak akan masuk gereja. Ada Bapak Ibu yang seperti itu. Hubungan transaksional di sini tidak terjadi. Dan kadang-kadang hubungan kita Tuhan itu memang betul Tuhan dianggap sahabat sehingga seenaknya saja. Padahal hubungan Tuhan itu ada dua, immanence dan transcendence. Kapan Tuhan jadikan sahabat, Bapa yang dekat, dan penguasa surga di transcendence yang jauh dari kita, yang berkuasa penuh atas kita. Haleluya. Apabila kita rendah hati merenungkan firman Tuhan, taat, kita akan mengalami pemulihan dan keselamatan. Percaya Bapak Ibu? Amen. Haleluya. Seperti yang dilakukan proses penyembuhan Tuhan di Lukas 17 ayat 11 dan 12. Tidak perlu saya bacakan. 10 orang sakit kusta, hanya satu yang kembali. Yang satu kembali ini orang Samaria, Bapak Ibu. Orang minoritas, sama dengan tadi orang gila. Bedanya apa Bapak Ibu? Yang 9 orang ini sembuh dari kusta. Bapak Ibu tahu kusta? Kalau kusta itu tulang itu sampai lepas, kulit itu sampai terbuka, sehingga kelihatan tengkoraknya saja. Telinga juga putus. Sembuh. Tetapi yang satu ini datang tersungkur, bersyukur pada Tuhan Yesus. Bukan hanya sembuh, pulih. Jadi yang tulangnya tadi putus, muncul jari-jari yang baru, muncul telinga yang baru. Haleluya. Haleluya. Itu pemulihan. Dia mendapat bonus 2, pemulihan. Dan di ayat itu juga didapatkan pemulihan ada whole healthy. Jadi seluruh badannya jadi normal kembali. Dan yang terakhir adalah keselamatan. Keselamatan. Buat apa kita dapat sembuh, tetapi kalau tidak pulih dan tidak selamat, Bapak Ibu? Haleluya. Glory to Jesus. Sehingga pagi ini kita lebih dekat mengenal pribadi Tuhan. Bukan hanya membentuk kita menjadi anak, murid, tetapi menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Seperti di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Tahu, kenal, dan mengalami Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau menjadi saksi, kita menjadi dampak bagi orang lain. Kita memiliki nilai. Haleluya. Kita menjadi garam dan terang. Menjadi Christ image. Eusebia. Apa itu Eusebia? Ibadah level yang tertinggi. Ibadah ada 3 level Bapak Ibu. Latrio seperti ini, liturgi. Yang kedua ibadah Tristia, ibadah sosial ibu janda, yatim piatu. Dan ibadah yang tertinggi adalah Eusebia. Kapan itu? 1 Timotius 3 ayat 16, 1 Timotius 3 ayat 16. Ketika lampu gereja kita matikan,
musik kita matikan, kita keluar dari gereja, itulah ibadah sesungguhnya. Yosea bilang, haleluya. Jadi ingat Bapak Ibu, ibadah tidak selesai di gereja ini, tapi justru keluar dari gereja itu bagaimana kita menunjukkan Christ image kita, menjadi dampak kita yang bernilai bagi kemuliaan Tuhan. Oh, anak Tuhan seperti itu. Oh, saksi Tuhan seperti itu. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan tidak sederhana yang kita pikirkan Bapak Ibu. Dan akhirnya adalah, apakah kita mempunyai dampak bagi jemaat, dampak bagi keluarga kita, dampak bagi orang-orang sekitar kita. Haleluya. 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 Mari pemain musik tampil ke depan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam. Nanti kita akan memperoleh suatu pemulihan, suatu keselamatan, dan kita menjadi dampak dan nilai. Jangan lupa kita harus taat, harus rendah hati, dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya.